Halo pemirsa, selamat datang di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya. Pemirsa, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara atau Jamdatun merupakan bagian dari pimpinan di Kejaksaan Agung RI yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang justisial, perkara perdata, dan tata usaha negara. Lalu bagaimana Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mampu melaksanakan semua tugasnya? Untuk lebih jelasnya, bersama saya sudah hadir di sini Bapak Ferry Bisono SH MHCN. Halo Bapak, apa kabar hari ini? Baik-baik, terima kasih Kiki. Baik, Bapak, yang ingin saya tahu, mungkin pemirsa juga ingin tahu Pak, sebetulnya apa tugas utama dari Jaksa Pengacara Negara ini Pak? Jaksa Pengacara Negara mewakili pemerintah, kepentingan pemerintah. Di semua negara sama. Di semua negara untuk kepentingan mewakili aspek hukum dari pemerintah, dari aspek keperdataan, itu mereka di kejaksaan. Di kejaksaan itu mereka punya civil litigation ya. Jadi dalam kaitan pemerintah memiliki tagihan kepada perusahaan atau personal, atau pemerintah harus menghadapi klaim gugatan dari pihak lain untuk pembayaran tertentu, maka diwakili oleh jaksa civil litigation. Nah, kemudian juga ada beberapa pembayaran denda-denda yang kemudian nggak dibayar sama orang ya, maka kemudian jaksa mewakili pemerintah, mereka yang mengajukan proses penegakan hukum keperdataan. Jadi penegakan hukum itu ada dua dari sisi hukum ya, dari sisi semua negara. Yang pertama penegakan hukum enforcement dari sisi pidana, penal ya, kemudian ada penegakan hukum dari sisi perdata. Jadi dua-duanya adalah instrumen penegakan hukum yang dimiliki oleh negara. Nah, dalam hal ini maka terkait dengan kepentingan itu, maka yang mewakili negara di bidang keperdataan itu Jaksa Pengacara Negara. Baik, ini sebagai orang awam saya juga baru mengetahui detailnya ya Pak ya. Jadi hanya untuk perdata saja? Hanya untuk perdata, kemudian tata usaha negara, kemudian Mahkamah Konstitusi, kita mewakili Presiden, mewakili pemerintah, kemudian juga dalam uji material. Uji material itu kalau ada peraturan perundang-undangan yang digugat untuk dibatalkan, kemudian uji material itu kami juga mewakili pemerintah di Mahkamah Agung. Baik, lalu yang menjadi pembeda antara jaksa dengan jaksa pengacara, itu ada perbedaan nggak Pak? Atau hanya terms namanya saja yang membedakan? Jaksa ada kaitannya, jaksa pengacara negara menegaskan bahwa semuanya adalah jaksa, semua di kejaksaan kan ya. Cuman ada yang menjalankan fungsi enforcement pidana dan ada yang menjalankan penegakan hukum dan perlindungan negara dari aspek perdata, gitu ya. Nah, di situ kalau dari sisi pidana, maka kalau jaksa di Indonesia itu mereka berseragam, ya kan? Kalau di negara lain mereka sebagian besar tidak berseragam, ya. Tetapi kalau di Indonesia yang pidana berseragam, sementara yang perdata kami harus menunjukkan bahwa kami bukan versi pidana. Jadi approach-nya adalah approach keperdataan, approach-nya harus approach layanan karena di sini kita mewakili. Kalau pidana mewakili negara dalam arti menggunakan kewenangan pidana, maka mereka berseragam. Tetapi kalau dari sisi perdata kita mewakili dari sisi servis, jadi kami tidak berseragam. Gitu. Baik. Lalu wewenang dari Jaksa Pengacara Negara itu apa saja Pak wewenangnya? Ada beberapa wewenang, antara lain yang pertama adalah undang-undang menetapkan ya, misalnya terkait dengan perkawinan. Untuk pembatalan perkawinan, undang-undang menetapkan bahwa demi kepentingan umum, apabila perkawinan itu melanggar hukum, maka yang bisa membatalkan demi kepentingan umum adalah jaksa, kejaksaan dari sisi perdata. Kemudian dari sisi di undang-undang menetapkan satu perseroan, satu PT ya,
satu PT yang kemudian melanggar kepentingan umum, maka kejaksaan bisa membatalkan, mengajukan pembubaran PT. Kemudian undang-undang menetapkan terkait dengan kepailitan. Undang-undang menetapkan bahwa demi kepentingan umum, kejaksaan bisa mengajukan kepailitan demi kepentingan umum. Gitu. Kemudian terkait dengan undang-undang korupsi, kalau tersangka atau terdakwa meninggal dunia, sementara ada kerugian keuangan negara, maka kerugian keuangan negara ini harus dipulihkan. Maka undang-undang menetapkan bahwa yang mengajukan gugatan adalah kejaksaan. Kemudian dalam arbitrase internasional juga sama. Jadi mewakili kepentingan negara dalam proses arbitrase internasional. Kami banyak terlibat di arbitrase internasional. Kemudian juga beberapa penegakan hukum, baik yang ditentukan di undang-undang ditetapkan maupun berdasarkan kuasa khusus. Jadi kuasa khusus ini instansi pemerintah yang kemudian memberikan kuasa untuk mewakili di persidangan. Namun di samping proses persidangan, ya, itu litigasi kan. Ada beberapa yang non litigasi. Ya. Yang non litigasi ini antara lain misalnya terkait dengan proses mediasi. Jadi antara pemerintah dengan BUMN, BUMN dengan BUMN ada sengketa kontrak, itu kami mediasi di kejaksaan, kita sebagai mediator. Kemudian juga terkait dengan proses penagihan, misalnya ada tagihan piutang negara yang kemudian kita yang melakukan penagihan itu untuk supaya recovery kerugian keuangan negara itu. Termasuk yang terakhir sedang berjalan, yang lain yaitu yang penagihan BLBI. Jadi banyak jaksa kami yang melakukan proses memanggil dan kemudian proses non litigasi, dan sebentar lagi mungkin tahap litigasi. Baik, ini menarik Bapak menyebutkan tentang BLBI, tapi nanti kita akan bahas ya Pak ya tentang BLBI ya. Untuk yang sekarang ingin kami tahu adalah visi misi dari Jaksa Pengacara Negara. Lalu bagaimana Pak untuk mewujudkan visi misi tersebut? Vision kami adalah memberikan layanan yang bersih dan optimal ya. Jadi seluruh layanan kami memastikan bahwa layanan kami di seluruh daerah. Jadi kami kan ada Jaksa Pengacara Negara di setiap kabupaten kota. Itu kami memastikan bahwa mereka menjalankan layanan secara bersih. Ya, karena kami non-fee, tidak terima fee. Kemudian yang kedua, bahwa kami memberikan jaminan bahwa mereka melaksanakan dengan upaya hukum yang paling baik, terbaik ya, the best quality ya. Jadi vision kami memastikan bahwa layanan kami bersih dan berkualitas di seluruh jajaran kami di seluruh Indonesia. Untuk mendukung visi itu, maka kemudian misinya yang kami tanam adalah bahwa Jaksa Pengacara Negara harus profesional. Profesional itu artinya mereka sungguh-sungguh menguasai perkara yang sedang ditangani. Gitu. Jadi kalau suatu perkara, kami akan pilihkan jaksa yang memiliki spesifikasi yang menguasai untuk menangani itu. Jadi karena masing-masing punya spesialisasi. Ya. Kemudian mendukung visi tadi, misi yang kedua adalah kita memonitor integriti. Jadi semuanya harus berjalan secara berintegritas karena visi kami adalah bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam mendukung visi tadi, maka misinya adalah memberikan mitigasi risiko hukum. Jadi jangan sampai yang kita layani itu mendapatkan risiko hukum di kemudian hari. Misalnya kita banyak melakukan asistensi ya, pendampingan hukum dalam proses kontrak,
proses pengadaan. Kita menjaga supaya mereka jangan sampai terkena risiko hukum di kemudian hari. Jadi kami pastikan bahwa semua yang dilakukannya itu bisa aman, tidak ada risiko mereka di kemudian hari. Jadi pilar kami yang ketiga di mission ini adalah mitigasi risiko hukum. Baik. Lalu tadi Bapak sempat sebutkan untuk kewenangannya adalah tentang kepailitan PT, lalu ada korupsi dan lain sebagainya, Pak. Nah, untuk layanannya sendiri, apakah masyarakat perorangan juga bisa menggunakan layanan dari lembaga ini atau seperti apa? Nah, yang agak berbeda dengan yang kejaksaan di luar negeri, di Amerika maupun di Inggris dan lain-lain terkait dengan civil litigation. Di kami ada peran yang sangat penting kami pandang, yaitu pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Ya, pelayanan hukum gratis ini masyarakat bisa bertanya apa saja tentang masalah hukum yang sedang mereka hadapi, ya. Baik itu masalah pertanahan, ya, atau masalah hukum keluarga, masalah waris seperti apa. Kemudian masalah perkawinan, kemudian masalah bikin perjanjian. Mereka bisa berkonsultasi karena kami memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat. Jadi di setiap kantor kejaksaan negeri itu ada satu ruangan yang nyaman untuk pos layanan hukum gratis, ya. Di samping itu kami buka aplikasi secara mereka ada di application store itu namanya Halo JPN. Jadi Halo JPN itu mereka bertanya, konsultasi melalui aplikasi handphone mereka dan akan kemudian dijawab oleh jaksa. Itu cukup banyak, ribuan per bulan. Wah, jadi ini tanggapan masyarakat pun juga sangat antusias tentang Halo JPN ini ya, Pak, ya? Iya, karena memang di situ gratis dan kami jamin bahwa kita memberikan advice yang the best, ya. Tujuannya adalah supaya masyarakat tidak bingung, dia harus tanya ke siapa. Kadang-kadang kalau tanya orang yang nggak tepat, mungkin dia dikasih advice yang keliru. Kadang-kadang harus melakukan, tahu-tahu harus ngasih apa atau apa segala macam. Itu kita cegah mereka supaya mereka tidak sampai salah jalan dan semuanya gratis. Baik. Lalu untuk masyarakat yang mungkin selama ini sudah hadir dan datang ke sana berkonsultasi, apakah selanjutnya membutuhkan layanan tambahan atau akan diarahkan ke pihak lain atau seperti apa, Pak? Kami hanya memberikan advice, konsultasi dan detail, ya. Misalnya mereka akan menggugat, ya. Kita akan berikan bantuan bagaimana cara menggugat dan gugatan itu seperti apa dan bagaimana isinya seperti apa, dan kita akan bantu menyusunnya, ya. Tetapi kami tidak bisa mewakilinya. Iya, batasnya di situ karena kami pengacara negara. Ya, jadi yang kami wakili hanya negara, tapi untuk masyarakat kita memberikan advice total semuanya itu. Baik, nanti kita masih akan berbincang ya, Pak, ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak dan kita juga masih membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenal tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara bersama dengan Bapak Ferry di sini. Pak Ferry, kalau kita boleh membahas kembali, Pak, yang ingin kami tahu pelayanan apa saja yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara, Pak? Kami memberikan layanan antara lain pemberian pendapat hukum, legal opinion. Legal opinion yang kami susun cukup banyak, hampir semua kementerian itu pada saat menghadapi sesuatu yang memerlukan legal advice, mereka mengajukan permintaan legal opinion ke kami. Hampir semua pemerintah daerah, ya, dan hampir semua BUMN cukup intensif begitu mereka mendapatkan kesulitan terkait dengan masalah hukum, terminologi hukum tertentu, sengketa hukum kontrak misalnya, atau pengambilan keputusan. Nah, mereka minta pendapat hukum.
Dan pendapat hukum dari kami itu ada aspek legalnya, ya, masalah hukumnya. Kemudian kami tambahkan lagi dengan aspek good governance, ya. Kemudian kami tambah yang ketiga, komponen yang ketiga adalah mitigasi risiko hukum, ya. Sehingga kemudian pendapat hukum dari kami itu sudah dikemas cukup proper, sehingga kemudian aman untuk dilaksanakan, ya. Walaupun pendapat hukum tidak bersifat mengikat. Kemudian yang kedua adalah layanan pendampingan hukum, legal assistance. Pendampingan hukum ini diminta oleh cukup banyak, hampir semua kementerian, IKN juga ongoing proses, kemudian BUMN, BUMD dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di tempat mereka, kemudian penyusunan kontrak drafting, kemudian penyusunan peraturan kebijakan, legal drafting, itu kita dampingi supaya peraturan itu tidak patah pada waktu digugat di pengadilan. Gitu ya. Jadi kami memprotek dari aspek legalnya. Kemudian tadi saya cerita tentang yang cukup populer adalah mediasi. Karena mediasi ini kan alternatif dispute resolution yang tidak harus berdarah-darah di pengadilan. Iya kan? Sehingga mereka antara BUMN, kalau mereka di pengadilan, mereka kesan publiknya kan mereka tidak nyaman, ya. Sementara kasusnya, sengketa mereka sudah berjalan bertahun-tahun, ada yang lebih dari 10 tahun kami selesaikan. Kami lakukan win-win solution, dan itu sangat proper, karena kemudian apabila ada keraguan-raguan, maka kita akan berkonsultasi kepada instansi terkait, ya. Sehingga keputusan settlement yang dibuat itu safe buat mereka yang bersengketa, tidak harus ke pengadilan, tidak harus berbiaya mahal, tetapi diselesaikan di kami. Itu mediasi. Kemudian juga ada layanan yang disebut sebagai legal audit. Legal audit. Kalau satu kegiatan hukum atau transaksi yang sudah terjadi, tetapi kemudian ada keraguan-raguan terkait dengan kontrak itu atau prosesnya itu, maka kemudian mereka minta kami mengaudit sejauh mana kontrak atau proses itu proper, ya. Jadi kami ada layanan disebut legal audit. Dari semua layanan tersebut, legal opinion, legal assistance, mediasi, dan juga legal audit, Pak, ini mana yang paling banyak ditangani oleh Bapak atau mungkin dari Jaksa Pengacara Negara sendiri? Dari keempat tersebut. Yang paling banyak legal assistance, pendampingan hukum. Itu se-Indonesia itu sekitar 200 sampai 300 per year, ya. Sangat banyak. Jadi memang kalau kantor pengacara yang terbesar dari sisi jumlah, tentunya rasanya memang kami banyak sekali, ya, banyak sekali. Yang paling banyak adalah pendampingan hukum, legal assistance. Dan itu pun dalam jangka panjang, ya Pak, tidak hanya berhenti dalam 1 tahun, mungkin sudah selesai, tapi masih akan terus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Kami punya mekanisme kontrol, ya. Jadi kami hanya melakukan legal assistance untuk 6 bulan. Kalau memang itu diperlukan, mereka minta diperpanjang, kami akan perpanjang. Tapi biasanya 6 bulan selesai. Kalau dalam proses 6 bulan ternyata mereka tidak comply terkait dengan transparansi, maka kami yang menghentikan. Baik, jadi udah ada jangka waktunya sendiri, ya Pak, ya? Ada jangka waktu, termnya per 6 bulan. Baik, lalu tadi sempat disebutkan juga kalau Jaksa Pengacara Negara ini punya servis, salah satunya adalah pelayanan hukum gratis untuk masyarakat. Betul. Tapi kan dalam penerapan di lapangan tuh masih saja kadang-kadang segelintir 1-2 oknum ini melakukan hal yang tidak sesuai, atau mungkin ada bisa dikatakan pungli, Pak. Nah, itu penanganannya seperti apa, Pak? Kalau di
di Jaksa Pengacara Negara sih rasanya tidak ada pungli ya. Kita yang komplain terkait dengan Jaksa Pengacara Negara itu untuk 2 tahun kemarin itu kebetulan zero ya. Ya. Jadi mereka hanya konsultasi. Jadi bisa mereka datang kemudian diberikan advice dan kemudian mereka harus report ya. Kemudian ada yang aplikasi sehingga memang interaksi person to personnya tidak memungkinkan untuk itu ya. Nah kalau terkait dengan misalnya kita tanya berkaitan dengan oknum yang menjalankan pungli di tempat yang lain ya, dan kemudian mereka bisa menyampaikan, berkonsultasi kepada pos layanan hukum gratis, apa yang harus saya lakukan menghadapi orang yang minta pungli ini ya. Kami akan memberikan advice bahwa sebenarnya biasanya itu sebenarnya Anda punya hak dari sisi hukum untuk melakukan apa. Jadi tidak perlu harus pungli, gitu, tidak perlu memberikan sesuatu. Kemudian apabila mereka istilahnya ditekan atau diperas, kami akan bisa sampaikan Anda harus lakukan apa. Gitu ya. Dan itu misalnya kemudian harus lapor kemana, kami akan memberikan advice supaya mereka tidak jadi korban pungli. Bukan apa-apa kalau mereka pungli, berarti mereka memberikan sesuatu nantinya. Memberikan sesuatu, mereka terpancing untuk melakukan perbuatan pidana. Karena suap itu bukan hanya penerima tapi pemberi juga. Sehingga jangan sampai mereka ditekan untuk kemudian mereka jadi tidak mau terlibat dalam tindak pidana itu. Itulah tujuan dari pelayanan hukum gratis itu, tempat mereka berkonsultasi agar mereka tidak terjebak pada situasi yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Karena sudah ada katakanlah gratis, jadi dimanfaatkanlah sebaik-baiknya seperti Pak ya. Lalu tadi sempat kita senggol sedikit mengenai kasus BLBI, itu sudah sampai sejauh mana nih Pak untuk penanganannya? BLBI ini kan masalah piutang ya. Piutang, sisa tunggakan piutang terkait dengan BLBI, ex-BLBI, baik itu dari debitur maupun itu berkisar cukup tinggi, berapa triliun gitu. Nah kemudian kami bersama-sama membentuk tim, tim bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, disebut Satgas BLBI ya, Satgas BLBI, yang kemudian yang JPN kami perbantukan di sana. JPN kami yang mengundang, JPN kami yang kemudian menegosiasi didampingi oleh beberapa personil dari Kementerian Keuangan, kemudian JPN kami yang kemudian membahas rencana actionnya seperti apa, dan kemudian beberapa action telah dilakukan, termasuk menggunakan kewenangan dari PUPN. Ya. Nah, berikutnya ada beberapa action, tentu saja di sini kan ada yang beberapa debitur ada di luar negeri, beberapa aset di luar negeri. Tentu saja kita akan melakukan langkah-langkah untuk yang aset di luar negeri. Jadi sementara masih dalam negeri, tapi kita persiapan untuk luar negeri. Lalu untuk kasus lain mungkin Pak yang sudah berhasil diselesaikan, mungkin bisa dibagi kepada kami, atau mungkin sekarang dalam proses sedang dikerjakan penyelesaiannya? Iya, ada beberapa pembubaran PT ya. Jadi PT ini banyak PT tidur ya. PT tidur yang digunakan untuk tindak pidana. Ya kan, misalnya benderanya dipakai dan lain-lain, itu kan banyak ya. Yang kami identifikasi bahwa PT ini nanti akan berbahaya untuk digunakan, maka kami lakukan pembubaran PT, ya, melalui penetapan dari pengadilan, dan kemudian pembubaran PT ditindaklanjuti dengan proses likuidasi ya. Beberapa pembubaran PT, kemudian beberapa gugatan berkaitan dengan masalah kerugian lingkungan dan kemudian kehutanan, kami mewakili Kementerian Kehutanan. Jadi Kementerian Kehutanan memberikan kuasa kepada kami yang
memproses di pengadilan, termasuk penyiapan buktinya bersama-sama dengan mereka. Kemudian ada beberapa sengketa arbitrase yang kami dukung ya. Sengketa arbitrase, ada beberapa sengketa arbitrase menyangkut BUMN di BANI. Kami memberikan advices, kemudian kami melakukan pendampingan. Ada beberapa yang proses di luar negeri, itu kami lakukan pendampingan ya. Itu terkait dengan arbitrase, termasuk antara lain proses arbitrase berkaitan dengan kasus eksekusi putusan arbitrase berkaitan dengan kasus satelit ya. Ya. Itu lagi kami ongoing proses. Kemudian ada kasus pengajuan untuk penetapan pengadilan bagi pemeriksaan keuangan yayasan. Di Undang-Undang Yayasan itu menetapkan bahwa kejaksaan demi kepentingan umum itu bisa mengajukan pemeriksaan rekening pada satu yayasan yang berdampak menggunakan keuangan masyarakat ya, untuk meminta penetapan pengadilan. Jadi kami ngajukan ke pengadilan, hakim yang memutuskan, itu lagi ongoing proses ya. Oh, untuk yayasan ini kira-kira sudah, kalau kita ingin tahu nih Pak, udah berapa persen Pak kira-kira? Apakah sudah hampir 100% untuk penyelesaiannya? Lagi proses di pengadilan, mungkin sekitar 60-70% ya. Baik. Mungkin sebulan, 2 bulan kan. 1-2 bulan lagi ya Pak ya. Baik, ini berarti mungkin termasuk kabar baik juga untuk masyarakat yang sudah menunggu-nunggu hasil akhirnya akan seperti apa untuk kasus tersebut ya Pak. Iya, mudah-mudahan disetujui hakim untuk penetapannya ya. Amin. Baik, nanti kita masih akan berbincang. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahaya. Pemirsa, kita masih membahas tema kita pada hari ini tentang mengenal tugas dan fungsi jaksa pengacara negara. Baik Pak Ferry, kita lanjut berbincang lagi ya Pak ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kasus-kasus yang sudah atau sedang ditangani juga Pak. Lalu apakah ada kesulitan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang selalu ada yang baru saja setiap bulannya mungkin Pak? Iya. Jadi kalau di perdata itu, dan perdata itu memang luas sekali ya. Hukum kontrak sendiri itu sudah luas. Kemudian corporate law itu luas lagi. Hukum pertanahan itu luas lagi. Masalah teknik arbitrase internasional itu juga spesifik ya. Sehingga memang untuk menjamin bahwa kami memberikan layanan yang optimal yang bisa dilakukan oleh sebuah law office ya, maka saya harus memastikan bahwa jaksa yang menangani itu adalah jaksa yang punya spesialisasi di kontrak, di corporate law, di arbitrase, di pertanahan ya. Sehingga problematikanya adalah bahwa sama sebagaimana di seluruh profesi yang lain, entah itu dokter, entah itu seorang akuntan, itu ada yang junior, ada yang senior, ada yang berpengalaman, ada yang masih ongoing proses berjalan ya. Sehingga di situ sementara saya harus memastikan bahwa standar quality services yang keluar itu yang terbaik. Nah, kemudian saya berarti harus membangun anggota yang junior untuk kita persiapkan sesuai dengan spesialisasinya. Itu yang problematika mensupport dan mengenhance, meningkatkan kemampuan mereka. Maka kemudian saya harus sering men-setting training bagi mereka. Saya harus sering berkonsultasi dengan mereka untuk mereka berdiskusi supaya mereka dapat menangani perkara dengan yang terbaik. Saya harus sering mensupervisi mereka. Nah, di sini itu problem
terkait dengan yang pertama adalah problem sumber daya manusia, iya kan. Kemudian problem yang lain adalah seringkali stakeholders yang kami layanin itu sebagian tidak cukup transparan. Ada sesuatu yang sementara untuk menangani perkara secara optimal itu kami perlu mapping peta strength and weakness-nya secara objektif ya. Sehingga kita bisa meneliti ini kita akan memperkuat strength-nya di mana dan kita menjaga weakness-nya di mana. Tetapi kalau stakeholders-nya itu tidak transparan, kami sulit memetakan secara objektif. Betul. Iya kan? Nah, disitulah beberapa problem sehingga kemudian seringkali kami harus menggali lebih dalam ya. Kemudian yang ketiga adalah kami harus membela ya. Membela itu kami janjikan optimal ya. Kualitas terbaik. Tetapi kami tidak bisa menjanjikan kemenangan. Ya. Karena sesuatu yang memang salah di basicnya itu di pengadilan kemungkinan besar akan kalah. Iya. Iya. Dan kami tidak bisa membalikkan keadaan menjadi kalah menjadi menang. Jadi kami hanya bisa lakukan secara optimal. Ada beberapa yang berhasil, tapi ada beberapa yang fail, sehingga kemudian karena kondisinya sudah dari awal itu memang sudah posisinya lemah, maka kemudian di proses selanjutnya di pengadilan itu kemudian kalah ya. Ini menarik Pak, kalau misalnya nanti sudah melakukan pendampingan terhadap badan pemerintah, misalnya BUMN seperti itu ya Pak ya, lalu di tengah jalan ditemukan fakta bahwa memang terjadi korupsi, lalu ini sikap apa yang diambil oleh JPN Pak? Kami ada beberapa tes sebelum kami menerima layanan, ya. Kami ada yang disebut sebagai tes konflik of interest. Tes konflik of interest itu di kasus itu ada indikasi tindak pidana atau enggak. Ya. Kalau di situ kami melihat ada indikasi tindak pidana, maka kami menyampaikan bahwa kami tidak bisa melayani. SOP kami begitu. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena kami tidak ingin publik kemudian mencerca kejaksaan. Anda posisinya di mana? Anda menangani pidana tapi perdata juga. Untuk itu maka kami ada tes itu. Nah, ada kalanya dari dokumen dan informasi yang diberikan di awal itu yang ditutup-tutupi. Oke ya. Nah, kemudian pada saat berjalan misalnya lagi minta pendampingan hukum, ya. Itu kami temukan bahwa sebenarnya di situ ada tindak pidana. Maka kami yang menghentikan pendampingan itu. Dari JPN sendiri? Dari JPN yang kemudian menyatakan bahwa kami hentikan pendampingan, kami tidak bisa meneruskannya supaya kami tidak timbul konflik of interest. Tapi dalam prakteknya sudah pernahkah terjadi hal seperti itu? Pernah atau tidak saja Pak? Oh, beberapa. Okay. Kita kalau seandainya kami hentikan. Baik, jadi memang sesuai dengan visi misinya, salah satunya adalah bersih tadi ya Pak ya? Bersih, iya kami jaga itu. Baik, kita masih akan berbicara lagi Bapak, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Pemirsa, kembali lagi di iBreak bersama dengan saya Kiki Cahya, dan juga kita masih membahas tentang tugas dan fungsi jaksa pengacara negara bersama dengan Bapak Ferry. Pak Ferry, yang ingin saya tahu tadi kita sudah membahas mengenai apabila ada pendampingan lalu di tengah jalan ditemukan korupsi. Jadi akhirnya JPN memutuskan untuk mundur ya Pak ya. Nah, dari mana Bapak bisa tahu kalau ada tindakan korupsi yang berlangsung pada saat tersebut, atau mungkin ada pelaporan masyarakat atau seperti apa Pak? Iya, karena kami jaksa pengacara negara ya, jadi memang kami semua jaksa. Sehingga dari transaksi itu kami bisa lihat ada sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Intuisi sudah berjalan ya Pak?
Sehingga kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa yang itu disembunyikan ya. Tetapi pada saat proses itu kami temukan indikasi bahwa itu sebenarnya ada. Ya. Atau ada yang ketiga, dalam prosesnya kami lihat gerak-gerik yang mengarah ke indikasi pidana. Ya. Itu kami hentikan. Tidak lantas melaporkan, tapi hanya menghentikan saja. Iya, karena tugas kami pengacara negara itu kekuatannya di kepercayaan ya. Jadi kami menjamin bahwa semua dokumen yang diserahkan ke kami, semua informasi kami jaga kerahasiaannya. Jadi kami tidak curang bahwa mereka percaya ke kita, tetapi kemudian kita serang lagi gitu ya. Kami jaga kepercayaan itu. Soalnya kalau kepercayaan itu kita hianati, maka habis sudah kepercayaan pengacara ini gitu. Jadi itu aja. Baik, jadi untuk laporan temuan itu akan menjadi tugas dari pihak yang lain. Dari pihak yang lain. Baik. Lalu pencapaian apa saja yang sudah diraih oleh jaksa pengacara negara ini, Pak, sejauh ini? Oh, terkait dengan penyelamatan keuangan negara, itu rata-rata per tahun itu puluhan triliun ya. Kadang-kadang mencapai 100 sampai 110 triliun, tapi rata-rata sudah puluhan triliun untuk penyelamatan ya. Untuk pemulihan dalam arti ada recovery ya, recovery dari pemerintah BUMN untuk merecover keuangannya. Itu juga sama, itu di atas 20-30 triliun per tahun ya. Jadi cukup banyak. Karena kami hitungannya kan dari seluruh Indonesia ya. Lalu untuk targetnya sendiri Pak, akan seperti apa? Untuk penyelesaian kasus atau mungkin akan ada penambahan penyelamatan uang negara, mungkin ada target 10% penambahan tiap tahunnya atau seperti apa? Target kami adalah kami mengharapkan bahwa kalau di berbagai negara itu instansi pemerintah kalau mau membuat kontrak internasional itu mereka diwajibkan untuk minta persetujuan dari kantor pengacara negara. Bukan apa-apa, karena kontrak itu banyak trapnya, ya kan? Sehingga bagi mereka yang tidak cukup aware itu khawatir jadi lubang yang akan di kemudian hari jadi sengketa yang kemudian akhirnya merugikan pihak pemerintah Indonesia. Kami memahami bahwa sebagian menggunakan lawyer ya, sudah ada lawyernya, tetapi kami menemukan walaupun sudah ada lawyer yang dimintain bantuan, tetapi kemudian kami menemukan banyak sekali titik-titik yang masih bisa dilengkapi untuk memprotek kepentingan negara di dalamnya. Ya. Jadi beberapa negara, Singapura mewajibkan, kemudian Thailand mewajibkan, kemudian untuk kontrak internasional Australia mewajibkan ke kejaksaannya, tetapi di Indonesia tidak ada kewajiban itu. Jadi kami membangun kepercayaan tentang kapasitas ini supaya nantinya di kemudian hari itu dipercaya oleh negara dan pembuat undang-undang untuk supaya kontrak internasional itu bisa review kami lebih dahulu. Gitu. Tujuannya hanya untuk kepentingan melindungi kepentingan negara sehingga di kemudian hari pada saat ada sengketa atau permasalahan itu posisinya kuat gitu. Lalu apakah ada program baru dalam memperbaiki pelayanan untuk masyarakat Pak yang ditawarkan oleh JPN? Program yang kami terus meningkatkan ya, meningkatkan layanan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Jadi termasuk yang paling baru
setahun terakhir ini itu kami launching Halo JPN ya. Halo JPN itu peminatnya banyak sekali, dan kemudian kami buat SOP bahwa itu harus dijawab dengan baik dan jawabannya itu harus berkualitas. Jadi kami memastikan controlling daripada respon konsultasi ini ke dalam Halo JPN itu. Jadi untuk aplikasi di Halo JPN. Halo JPN. Tinggal Google aja, di situ nanti Halo JPN. Halonya L-nya 1 ya, O-nya cuma 1. Indonesia ya Pak ya, di Halo JPN untuk di aplikasi, lalu untuk di website adalah di kejaksaan.go.id. Bisa langsung dicek di sana karena bisa diakses 24 jam juga untuk berkonsultasi. Mungkin ada perlu bantuan hukum, bisa langsung saja diajukan di situ ya Pak ya. Lalu untuk tadi yang kita bahas mengenai kasus perdata yang asetnya itu ternyata ada di luar negeri nih Pak. Itu penyelesaiannya akan seperti apa kira-kira? Asetnya kan tidak terjangkau dengan orang kita. Nah, ini penyelesaiannya akan seperti apa? Ada beberapa instrumen internasional ya, kerjasama untuk melocating ya, untuk mendeteksi lokasi daripada aset atau keberadaan orang personis itu ada di mana ya. Itu ada teknik dan kerjasama mekanisme seperti itu ya. Itu namanya legal assistance antar negara ya. Kemudian dari situ maka kemudian kita bisa mengidentifikasi aset tertentu termasuk rekening dan orang posisinya di mana, ahli warisnya ada di mana, itu bisa ya. Tetapi dalam proses kalau litigasi keperdataan itu yang boleh turun sebagai lawyer di pengadilan sana tentu saja adalah lawyer di negara sana. Kalau di common law di negara-negara persemakmuran itu harus Queen Counsel ya. Sama sebagaimana kalau di Indonesia yang bisa turun di pengadilan adalah lawyer Indonesia gitu lah. Itu batas kotak-kotak antar negara terkait dengan hukum acara perdata. Maka kalau kita mau ambil legal action untuk properti di luar negeri, maka nantinya memerlukan lawyer sana. Yang beberapa kasus ya, beberapa kasus apabila kita terlalu menyerahkan sepenuhnya kepada lawyer, itu kami temukan ternyata ada beberapa instrumen yang nggak optimal ya. Kenapa? Karena lawyer yang ditunjuk bisa kontraknya dengan associate-nya, tetapi karena kesibukan perkaranya yang diturunkan junior, ya kan? Junior sementara, sehingga kami temukan beberapa yang nggak optimal di situ. Maka, walaupun sudah ditunjuk lawyer di negara tempat itu perlu dikontrol, kemudian perlu di support pembuktian. Ada kalanya antara lawyer sama mungkin pihak pemerintah kita itu lawyer tidak tahu bahwa dokumen itu ada. Iya kan? Sementara yang ini tidak cerita bahwa ada dokumen itu. Baik. Nah, disitulah maka kemudian kita bisa membantu menjembatani itu. Baik, Bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih kepada Bapak Ferry Wibisono SH MHCN selaku Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya, sudah hadir. Baiklah pemirsa, akhirnya saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.